Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Asik bersama Rahmat. Kali ini kita kedatangan tamu. Tapi saya jadi tamu di sini nih. Ya kan? Ini daerah mana nih? Ini di Jagakarsa. Jagakarsa. Ini teman kita, sohib kita, saudara kita, keluarga kita, dulu vokalis juga nih, rapper juga, pecinta Eminem. Ya, kita kenalkan dulu. Nama lu siapa? Hai guys, nama gue Irwan. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Iwan. Iwan. Eminem bro nih. Dulu gua kenalnya Eminem, gue nggak tahu deh. Dulu kita sempat ngeband bareng ya. Gila banget. Waktu masih urakan juga nih beliau. Belum gede gini nih. Dulu segini badannya. Iya. Sekarang udah pada keluarga semua. Aneh cuma mau tahu tentang life story-nya Iwan nih, gitu, dari awal sampai jadi sekarang begini. Ya dari awal sih kita dulu kan sempat satu domisili lah ya. Domisili, ya. Di Depok tuh. Iya, kita domisili awal itu biasalah kehidupan ABG beranjak remaja awalnya tuh kayak kebawa sama pergaulan, nongkrong di mana, ngikut jadi gitu ya. Yang positif ataupun yang negatif, kita kan belum punya pola pikir yang inilah ya dulu ya. Jadi maunya yang seneng-seneng aja lah, seru-seru. Begitu kita ada rasa ketertarikan sama musik, kita masuk sama teman-teman yang di musik. Akhirnya kenal nih sama beliau nih. Kita explore musik dari semua genre, kita nyanyi walaupun waktu itu juga belum terlalu matang banget lah sama dunia musik kita. Pokoknya penting tahu aja. Iya, penting tahu chord, tahu nada, dan bisa main alat gitu kan. Yang penting kita bisa pamer dulu. Iya, benar. Karena waktu itu tuh kita apa ya, kayak mindset kita masih mau show off gitu lah. Iya, show off dulu sama orang-orang, sama orang tua, sama temen. Bener, kalau kita tuh sebenarnya nggak cuman diem aja lah gitu, dan kita tuh punya kebiasaan gitu. Waktu itu pun karena kita kan nggak inilah, maksudnya nggak ada planning lah ya, nggak punya visi kalau kita mau terkenal atau apa. Visi misi nggak ada gitu ya. Iya, jadi kita bermusik sendiri pun waktu itu juga masih ya kayak gimana sih, kayak dari studio ke studio lah, nggak ada yang niat mau rekaman atau kayak gimana, nggak ada yang mau berniat, belum ada berniat mau punya lagu sendiri atau kayak gimana, sampai akhirnya kita beranjak dewasa juga. Ya kan, di samping itu juga belum dari dunia musik itu sendiri, nggak di musik aja sih ya kan, namanya karena masih muda pergaulan, kita sampai terbawa arus, kenal narkoba. Itu kenakalan remaja itu. Iya, kenal narkoba dari niatnya coba-coba. Pengen tahu itu dulunya. Iya, karena kan ngeliat teman kayaknya waktu itu lagi hype banget ya kan. Ngeliat teman itu kayak selalu bersemangat, selalu ini ya kan. Hidupnya bahagia loh ya. Iya, bahagia, padahal tetap aja udah pusing lagi kan kalau kayak gitu-gitulah, sampai harus berurusan sama berwajib dengan hukum ya kan. Karena kita kan tinggal di negara hukum ya, jadi nggak bisa semena-mena juga buat kayak gitu. Apalagi kalau ujung-ujungnya narkoba, cepet itu. Iya. Ampun. Sebenarnya itu sih buat kita sendiri pun ada dampak psikologisnya juga lah. Dan dampak keuangan terutama. Karena kalau udah keluarga, enak sama anak. Iya, kalau masih muda sih kita masa bodoh ya. Iya, bisa-bisaan terus. Jadi buat kalian di sana yang ini motivasi nih. Iya. Motivasi. Iya, semoga termotivasi ya buat kalian di sana yang belum pernah mencoba jangan, karena kenapa itu? Karena kalau sudah terjun masuk nggak bisa keluar. Susah, bukan nggak bisa, susah banget. Prosesnya lama ya. Betul.
Itu pun sampai saking udah kelewatannya kita bergaul tuh sampai harus berusaha pihak berwajib, sampai harus masuk ke Bui. sel ya kan, Hotel ya. iya. Hotel Sampai- radio. Iya, dan sayangnya tuh emang di saat kita udah mau, bukan kita, di saat saya udah mau Hijrah. iya, Berubah gitu. justru malah ketangkap. Itulah cobaannya di situ. Iya, di situ juga Cobaannya lagi. gitu, iya. Lagi kerja di film kan waktu itu. Oh ya, pantesan action mulu kalau di statusnya gue lihat tuh. Iya, lagi ikut project film layar lebar sampai sama lagi waktu itu punya profesi lagi mau Asik. jadi stuntman. Stuntman, cakep. Itu mau niat baiknya ya. Iya. Udah niat baiknya situ ya. Iya, jadi ya semua itu terhambat gara-gara harus berurusan sama hukum. Kayak gitulah. Tapi semua udah kelar kan? Semua sih udah kelar, jadi nggak ada niat untuk nengok ke belakang lagi lah. Flashback lagi nggak mau. Iya, makanya sekarang jadi fokus profesinya di bidang restoran dan kafe. Jasa juga tuh, Iya. service excellent juga, ketemu karakter banyak ya. Iya. Ya orangnya begini begitu, Iya. maunya banyak banget. Iya, jadi pesannya sih kayak gini ya mungkin. Apa tuh? Kita itu percuma kalau banyak temen tapi miskin relasi. Wah, bahasa lo, cakep, that's right, itu kanan. Percuma, kadang ada orang bangga merasa temennya banyak atau apa. Sebenarnya sih ya bagus temen itu banyak karena kita kan bersosialisasi itu penting. Tapi pada dasarnya kita tuh yang kita butuhkan adalah relasi. Betul. Apalagi kita beranjak dewasa akhirnya. Iya. Dan percuma juga miskin relasi kalau nggak ada yang mau investasi. Nah, itu bener lagi zaman sekarang. Relasi Pandemi. banyak tapi nggak ada donatur. Investornya kagak ada ya. Iya, betul. Aduh, cakep tuh, bener kata-kata bagus tuh. That's right, itu kanan. Bener Wan. Iya. Jadi sebenarnya kan kita hidup awalnya kita nggak nyangka kalau sampai akhirnya kita berkeluarga. Terus ada orang yang merasa posisinya di posisi yang tidak menguntungkan untuk memulai sesuatu. Betul. Ya kan? Tapi seandainya kalau dia udah memulai itu kayak di saat ABG remaja, kayak orang yang nggak punya apa ya? Jati diri belum punya itu. Iya. Belum punya itu, mesti nyari nama itu. Iya, masih cari jati diri juga, emang belum matang sih pikiran saat itu. Makanya gue sih pikirnya juga gitu ya. Mungkin kalau diawalin dari dulu, seandainya dulu gue udah punya goal, udah punya mindset, udah punya tekad yang kuat. Visi misinya ya. Iya gitu. Mungkin kalau masalah apa ya? Impian karir itu kan kayak bisa dikejar dari start yang lebih awal lah. Ya, harusnya begitu. Harusnya, tapi karena kenyataannya kan beda kenyataannya. Iya. Tapi ya dari situlah kita belajar. Betul. Benar. Karena orang yang hidupnya paling senang pun tetap masih ya ada kok, masih Sedih-sedih ada di dalam-dalam. Ada, iya. nggak bakalan. Dia karena dia juga punya ekspektasi yang lebih benar dari apa yang sudah dia jalani. Gitu. Betul. Benar Bang, bagus Bang. Yang lebih bikin semangat lagi apa supaya tuh semuanya itu mereka langsung berpikir kena gitu di otak dia, pikiran dia, hati dia, mata dia, mindsetnya dia, semuanya apa tuh? Yang gimana pertanyaan? Jadi ini biar langsung nyentuh buat ke dia gitu. Jadi dia langsung, oh iya gue salah selama ini gitu. Sebenarnya sih kayak gini, mungkin untuk melihat suatu yang salah itu, hidup itu kadang kayak main catur ya. Di posisi, kalau kita di posisi menonton, kita lagi ngelihat orang main catur itu jalan itu kayak kelihatan gitu, kayak mau kemana, sementara orang so tahu kita nih. Iya, orang yang lagi pemainnya ini mikirnya itu kadang-kadang dia kan karena dia mikirin banyak celah, banyak jalan, dia susah, jadi kadang dia
Kadang kayak gitu. Itulah kenapa kalau kita sedang memainkan sesuatu kayak catur itu tuh Pak, penonton tuh lebih berisik. Oh, jadi kehidupan kita nih jalan, bapak ngatur, lu harus begini, begitu. Iya, nah, dan itu tuh jangan terlalu didengarkan ya, soalnya kadang-kadang itu malah bikin mental kita down juga. Iya, biasanya sih orang dalam posisi terburuk pun nasihat orang lain atau masukan orang lain beberapa agak menjatuhkan lah. Betul. Niatnya baik untuk menyadarkan kita, tapi caranya yang salah. Karena semua orang nggak bisa nerima. Iya. Dia maunya begini atau begini, cara-caranya beda. Betul. Dan biasanya dengan cara yang salah itu justru malah bikin si orang ini jadi minder gitu. Akhirnya dia malah ngedown jadinya. Dia malah jadi apa? Takut jadi jadi lebih tertutup lah. Tutup ya. Karena dia mungkin dia nggak cocok sama cara orang itu buat bilang kayak gitu. Nah, ente sendiri bisa mau hijrah atau berubah itu karena ada dorongan orang atau niat sendiri atau karena apa ini? Sebenarnya sih kalau untuk hijrah sebenarnya sih belum full hijrah banget ya, tapi kalau ada niat nggak apa-apa. Tapi sudah proses dan ya memang ada niat dan sudah proses. Jadi bukan harus kita hargai lah ya. Oh iyalah. Itu mungkin tapi maksudnya sebutan bukan menghina nih. Gue support lo gitu. Iya. Jadi ya sejauh ini sih nggak pernah ada sih kepikiran buat kayak separah dulu lagi ya kan. Kayak gitu. Tapi bawaan orang pada lu sendiri. Kalau atau keluarga awalnya sih digampar sama hidup ya, karena langsung terasa gitu. Karena banyak beberapa bagian dalam hidup tuh atau beberapa orang yang dikecewakan gitu sama ulah kita, jadi kayak yang gue bilang tadi, narkoba itu dampaknya ke besar. Bukan ke diri sendiri ya, semua kena. Iya bukan ke diri kita sendiri aja, semua kita itu bisa merubah sikap kita juga kan, bisa merubah ketertarikan kita akan sesuatu, cara kita ngerespon kekecewaan. Betul. Ya kan, cara kita ngambil keputusan atau cara kita mencari solusi terhadap sebuah masalah kan. Nah, dalam pengaruh psikotropika itu biasanya kita malah memperburuk, guys. Betul. Don't do it. At home apa di mana nih? Kan biasanya begitu tulisannya. Don't try this. Oke. Jadi gitu. Jadi karena sebenarnya sih mungkin saat itu gua masih pengen kayak gitu terus ya kan. Ada niat dulu. Tapi karena digampar sama hidup jebret gitu. Rasa pokoknya. Kerjaan nggak beres ya kan jadinya. Berantakan semua. Iya, karena nggak konsentrasi juga ya kan. Dan itu sudah gua lakukan bertahun-tahun dari gua remaja, dari gua ABG lah gitu kan. Sampai gua punya anak pun gua sempat masih konsumsi. Gitu masih. Iya. Tapi keluarga tahu, anak lu tahu? Enggak. Keluarga enggak, gua tetap tertutup lah karena itu emang benar aib ya waktu itu. Gua jujur banget sih. Enggak apa-apa. Keterusan nih kayak. Mudah-mudahan sama Allah dikasih hidayah lagi. Iya, betul. Kan kita nggak tahu hidayah itu datang tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari semuanya. Datang aja begitu. Benar. Jadi yang gua sadarin sih, yang memotivasi gua juga karena selain digampar sama hidup dan beberapa aspek dalam hidup gua mulai berantakan itu, yang gua sadarin itu waktu nggak berasa banget tiba-tiba tuh dari awal. Kalau gue ingat dari awal pertama gue kenal dan bergaul sampai ke sekarang, sampai ke akhirnya saat itu gue punya anak, sudah punya istri ya kan, yang walaupun istri nggak tahu tapi akhirnya tahu, jadi gimana lah gitu, kecewa kan, ngecewain orang juga ya kan, apalagi kalau saat gue lakukan itu sampai anak. Iya, apalagi istri kan orang dicintai ya. Iya, anak juga lagi. Partner itu kan partner hidup benar. Anak ya ibaratnya lu waktu kecil tuh jadi gitu. Iya, karena anak itu kan kesempatan kita kan nggak bisa kembali ke masa lalu buat memperbaiki hidup kita atau apapun yang kita sesali. Tapi dengan kita
dengan kita punya anak, itulah kesempatan kita memperbaiki masa lalu dengan anak kita. Kita jadikan dia manusia versi lebih baik dari kita. Jangan sama gitu. Benar, jangan sama, setidaknya gitu. Seandainya semua orang di planet ini melakukan itu dan memastikan itu anak-anaknya bener bakal jadi manusia yang lebih baik, nggak usah dari orang lain, dari dianya sendiri aja lah, gitu. Mungkin akan bener negara. the world is gonna be a better place. Wih, tapi apa artinya? Baca. Ntar pada translate nanti di sini ya. Oke. Kayak gitulah. Jadi saat itu tuh gue sampai harus terpisah ya dari anak dan istri. Bu, terpisah. Iya. Apa gara-gara itu doang? Iya, gara-gara itu sampai gue lagi mau ikut proyek film tuh sampai harus berhenti. Padahal di situ udah bayangan honor udah ada. Dapatin berapa gitu? Iya, udah berapa. Setiap stand lo ya. Oh, benar. Bahkan saat itu pun kalau gue dapet honor mungkin yang bakal gue ingat tuh bakal beli kayak gitu-gituan lagi ya kan. Di mindset ada gitu. Iya, tapi emang dasar masih kayak gitu. Tapi akhirnya lagi-lagi mau digambar sampai kayak kan. Gara-gara ulah lo nih. Iya, gara-gara akhirnya kayak gitu kan. Begitu gue berurusan sama hukum sampai harus ya keluar biaya lah gitu ya. Biaya besar lagi tuh kan? Iya besar banget karena waktu itu kan untuk mempermudah proses gua harus melakukan bayar ini dan itulah ya kan. Di Indonesia jadi udah wajar. Iya kayak gitu biasa. Nah itu tuh gua istri itu shock banget lah ya. Anak juga yang biasa tidur sama gua tiap malam nggak mau. Tiba-tiba nyariin dan kayak gitulah pokoknya. Oh lu juga gak ada waktu itu? Iya, saat itu kan gua udah anak lu cewek lagi. Iya. Itu dikecam sama bapaknya, gua terasa juga. Anak Iya. gua cewek juga. Iya, ya kenapa ya kalau kayak gitu ya? Iya. Iya kayak gitu terus begitu gua harus masuk tuh ya gua sebenarnya sih sampai nangis terseduh-seduh juga loh di dalam. Karena lu pernah nangis gak? Iya, itu beberapa hari pertama gue nangis mulu sebenarnya. Kita cowok loh. Iya, bener. Lu mikir gak lo? Itu kayaknya nangis paling sesegukan selama hidup gue tuh paling kayak gue masih kecil ya kan. Setelah gue dewasa tuh enggak lah ya kan, lebih banyak marah-marah sama orang-orang teman-teman cekikiknya ya. Yang penting seneng ya. Nah, terus pas gue kayak gitu tuh ya gue sedih juga. Gue nginget apa gitu. Apa nih yang udah gue lakuin, kagak ada hasil. Iya, apalagi sih ulah gua nih gitu sampai kan. Jadi begini. Iya, terus berantakan sampai fondasi ekonomi rumah tangga juga goyang jadi ya kan. Iya. Karena Semua dong berarti. Tabungan terkuras. Aduh ya. Honor yang harusnya akan bakalan dapet cair gak cair. Jadi nggak dapet karena kan belum kerja baru proses kayak gitu. Gua iya sampai nangis terseduh-seduh gitu, sementara depresi banget kan, sementara harus mikirin kasus, mikirin keluarga di rumah, belum sama lumayan kerasnya di dalam kehidupan di dalam tuh ya kan, dimana mempertahankan tuh. Mungkin nggak sedramatis di film-film ya. Asik, kagak kayak di drama Korea nih. Iya, nggak sedramatis dan sadis di film-film, tapi kalau untuk keras kehidupan di dalam lumayan keras lah. Apalagi buat orang-orang yang nggak terbiasa. Jadi kamu yang masih manja sama mama papanya, jangan coba-coba sampai masuk ke sana. Apalagi yang lugu-lugu ya. Iya. Kayak gitu-gitulah. Ya di sana itu gue belum terbiasa jadi Pak. Gue belum terbiasa. Jadi cara mereka nyambut selamat datang itu pakai salam olahraga. Lah kok begitu? Emang apa? Ya itu tuh sih tradisi. Tradisi di sana. Iya, main gerbang debu kayak gitu. Babu. Pas lu datang dihajar dulu apa kagak? Apa ditanya-tanya? Iya, dihajar dulu karena kan kayak gini sih. Kayaknya sih itu walau dengan disengaja atau tidak, sebenarnya prinsipnya di dalam itu kayak begitu orang masuk. Mentalnya harus dibikin drop dulu.
Bikin down dulu semua. Iya, dia bikin down dulu. Itu buat supaya dia lebih respect mungkin ya. Cekatan, respect gitu ya. Supaya dia lebih respect sama yang lain. Terus juga apalagi itu kan lingkungannya kalau udah di dalam itu biasanya lingkungannya dari dunia kriminal sama narkoba. Iya, nggak bakalan jauh dari situ. Iya, dan biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh justru orang-orang yang lumayan rusak juga. Broken home semua. Iya. Karena mereka nggak mungkin ada di sana kalau mereka dapat Betul. kasih sayang yang full dari orang tuanya. Jadi Betul. para orang tua yang masih muda, mama muda, papa muda, ya kan? Yang bapaknya masih ada, emaknya masih ada, lu sayangin. Iya. Tapi udah meninggal lu sedih. Benar. Iya. Pengen keinget aja, pengen nyenengin aja kalau udah nggak ada ya nanti. Iya, mungkin gua jadi. Iya nanti. Benar. Yang harusnya sepele di saat mereka masih hidup kita pengen senengin, kayak misalnya kayak cuma mau bikinin teh, ya kan? Nanti kalau nanti kalau orangnya udah nggak ada, kita jangan gitu, kita mau bikinin teh, kita mau bikin minuman paling terenak di alam semesta juga pasti berapa kita puluh kasih. juta, berapa M Iya, berarti kita bikinin, tapi orangnya udah nggak ada, akhirnya apa? Nangis cendol kan? Iya. Plus gelas-gelasin, kelontang. Efeknya terkeluar. Aduh, iya, betul. Jadi gitu lah. Sayangin lah kedua orang tuamu. Benar. Iya. Sayangin kedua orang tua yang punya anak istri, disayangin anak istrinya. Jangan sampai kehilangan nanti gitu. Iya, karena ya hargain lah waktu kita hidup di dunia ini kan, karena nggak bisa berputar lagi. benar, kita waktu mau lahir kita kan emang sendirian berjuang tuh ya kan, Iya. supaya terakhir, supaya kita masuk ovum ke sel telur ya kan. Nah di dunia ini tuh saatnya kita bersama-sama ya kan, Iya. harusnya sih Bersama-sama kita meraih bintang, kenapa kita harus berpencar Iya. untuk menyentuh awan? Iya, salam. Nemu Iya. di mana? Jadi kayak gitu Pak. Cakep. Itulah story life story-nya Iwan. Iya. Nah musiknya gimana sekarang? Kalau untuk musik sih masih ya sebenarnya karena Udah jarang pada ngeband nih sekarang, kagak ada loh yang benar ngeband. karena teman-teman teman-teman satu generasi gua tuh yang kayak beliau ini nih udah sibuk sama profesinya, Iya, ya sama kan? kerjaan, sama keluarga. Iya, sama kerjaannya. Sekalipun ada waktu ya paling dibagi buat keluarga. Masih ada waktu lagi ya buat istirahat. Jadi jarang yang punya waktu. Sebenarnya mungkin mereka masih punya passion yang kayak gini-gini ya. Cuman waktunya yang udah nggak ada. Kalau passion mungkin masih ada ya kan, walaupun udah nggak suka musik yang teriak-teriak nggak jelas. Kalau kata almarhum ibu saya, lu gua gitu dulu. Musik lu gua doang gitu. Dulu dia jago nih musik metal, dia suara growlnya screamy jago ini. Dulu. Sekarang lebih ke musik-musik gambus Iya, kayaknya. legend kita. Iya. Tapi gua mau denger lu nge-rap lagi coba. Gua kangen sama lu nge-rap coba. Eminem lu keluarin betul. Musik lu bagaimana jadinya nih? Kalau untuk musik sih, passion sih masih ada, kan cuma terkendala sama sekarang kerja ya. Jadi prioritas banget itu kerja karena kita punya anak istri yang harus dinafkahi. Betul kan, jadi itu jadi prioritas. Ada dengan sendirinya, jadi kemauan untuk ngumpul-ngumpul sama temen tuh kayak biasanya kan kalau ngeband itu berawal dari kita ngumpul nongkrong dulu. dulu. Jadi intensitas buat ketemu teman itu sedikit, kayak gitu-gitulah. Bukannya kita sombong ya nggak mau ketemu ya? Bukan nggak mau ketemu itu mau banget kan, kita wajib jaga silaturahmi. Ini aja gua sama dia ketemu udah berapa tahun ini? Iya udah sekian tahun ya. Baru ketemu hari ini nih. Kayak semacam gitulah. Sekarang sih paling kayak sibuk nyanyi-nyanyi kayak buat di karaokean, kafe. Kayak di kafe kayak gitu-gitu aja sih, masih tetap mengamati pergerakan musik di planet ini. Udah bumi ini. Berarti apa yang lagi hits tahu berarti. Oh benar. Masih ngikutin. Kadang-kadang lupa. Iya masih ngikutin karena emang ya gimana sih kalau
masih tertarik lah ya. Kalau orang kadang emang udah nggak punya waktu, ada juga yang semakin dia menua selera musiknya berubah. Ada juga yang karena emang menyadari kalau musik yang selama ini dimainkan atau didengarkan salah. Iya, gue udah dapet tamparan kayak lu juga. Ternyata salah gue dengerin musiknya. Tapi bukannya kita salah, itu kurang tepat buat kitanya. Iya benar. Kan ada beberapa musik yang terdengar enak sebenarnya cuma karena kita ikut-ikutan. Betul. Cuman karena ini lagu dulu lagi hype. Lagi hype-nya itu ya. Benar lagi ini booming-boomingnya. Kalau Padahal di rap apa? The Boom. Padahal sebenarnya musik kita sendiri itu sebenarnya adalah musik yang kadang-kadang kita dengar lagu cinta yang melo-melo aja kita masih ikut bersenandung gitu ya kan? Itu biasanya lagi cinta, jatuh cinta, patah hati pasti dapet. Iya. Enggak sebenarnya sih kadang kita lagi bengong-bengong nggak jelas juga kayak lagi nunggu apa atau lagi di mana atau kita dengerin lagu random lah kayak lagu random yang kita nggak tahu itu masih ngentak-ngentakin kaki. Berarti itu hati kita kena. Jiwa kita masih musiknya masih ada. Iya, kita masih menikmati. Jadi kayak gitu. Gua sendiri itu kan dulu kan kaki. Kalau orang yang main gitar bass pasti ngikutin tangannya. Iya, bahasa slapping ya. Gampar tarik gitu. Bener. Jadi kayak gitu. Kalau untuk musik sih masih bahkan di dalam sel sendiri pun gua masih suka nyanyi sama orang di dalam. Nyanyi apa tuh? Dan ya nyanyi lagu yang gua tahu lah gitu ya kan bahkan. Gua hanya tahu lagunya. Ya itu kayak lagu-lagu top 40. Oh, top 40 Indonesia Jawa Barat yang orang-orang tahu aja. Kalau kita nyanyi lagu pribadi orang nggak tahu. Apalagi kalau kita nyanyi. Tapi top 40 pasti tahu. Apalagi kalau kita udah nyanyi lagu barat tuh biasanya pasti ada. Kalian pasti pernah tahu ada orang yang kalau udah suka nyanyi lagu barat, apaan sih orang so Inggris banget. Iya. Kayak gitu kan. Kayak so gitu. British ya. Iya, so British. Gitu. Ya kayak gitulah. Jadi tapi kalau di musik kita ngeband, kita manggung, kita bawain lagu barat itu diperhatikan. Iya, nilainya beda sama kita bawain lagu Indonesia. Iya. Yang udah-udah kan begitu kita dulu. Karena kan gitu ya Pak. Sebenarnya sih karena kiblat musik dunia sendiri pun adanya di barat sana ya kan. Jadi emang peradabannya udah lebih unggul lah. Jadi apapun yang ada teknologi, musik, apa segala macam semua. Jadi kiblat ya. Dari sana. Kayak gitu kita nggak bisa dipungkiri lah ya. Betul. Kita nggak bisa menghindar. Emang di situ deh. Tapi kita tetap harus cintai produk Indonesia, karya Indonesia. Iya. Karena saya juga suka band yang bikin kesel juga tuh. Iya. Udah disebutin juga nggak apa-apa kali ya. Kispati, itu ribet juga kok. Pikiran gampang maininnya. Iya, itu kan orang cuma tahu lagunya aja, nggak tahu prosesnya kayak gimana ya kan. Gimana tuh chord-chordnya tuh. Iya, benar. Waduh. Kita bikin sama musiknya kayak tuh si Krispati. Susah. Benar. Kalau asal nyanyi doang itu suara sih gampang. Iya, tapi kan aransemennya ini ya kan musiknya tuh kayak sebenarnya kayak di teater punya dia. Coba dengerin. Iya di teater. Oh, itu berat itu. Itu udah kayak rumus kimia. Jadi zat ini dicampur zat ini tapi akhirnya jadi kompleks dan diterima sama masyarakat loh. Padahal itu semuanya aneh. Aneh ya semuanya ya kan. Dari drumnya aneh, keyboard aneh, gitar aneh, vokalis kagak main-main cuma nyantai-nyantai mulu. Iya. Dan nggak ada effort. Si vokalisnya itu nyanyinya tuh padahal suaranya tinggi dan melengking ataupun dia mau pakai suara yang kayak gimana dia nggak ada effort jadi kayak nggak ada upaya buat mengeluarkan suara yang bagus atau gimana jadi dia kayak nyanyi santai aja gitu. Untuk gigi semua yang pemain doang player. Iya padahal suara si penyanyi pun cakep, nggak kalah. Jadi kayak gitu Pak. Cakep. Jadi kesan-kesannya untuk tadi dalam dunia yang kejam sama musik apa nih kalau digabung nih? Kalau digabung di mix nih. Ya kalau di mix itu mungkin gini ya, dunia yang kejam sama musik. Seberapa kejam dunia pun selama masih hidup cobalah untuk hidup. Betul. Karena hidup itu kita nggak ada yang tahu ya. Iya nggak ada yang tahu. Jadi kalau di mix sama musik itu sendiri, kalau gua pribadi kehidupan gua di
bui pun gue masih mencoba untuk hidup, gue masih coba untuk tetap Bertahan. peka sama musik. Gue mau apa? Tetap coba menghidupkan hari dengan kayak bercanda. Walaupun awal kita gedebak-gedebuk gue mukulin karena emang itu udah kayak semacam tradisi lah ya. Jadi nanti yang udah lama udah nggak ada kita jadi tuh mukulin yang baru juga. Jadi sebenarnya itu pun gue sesali loh. Kenapa sesali? Dan gue sampai sekarang masih suka, aduh kenapa sih gue harus kayak gitu? Padahal itu gue lagi dalam proses memperbaiki diri harusnya. Jadi hancur lagi di situ dalam. Iya, di dalam itu gue nggak langsung sembuh lah ya. Jadi kita jadi balik lagi nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, flashback lagi, biar ingat. Jadi di dalam itu gue nggak langsung sembuh. Di dalam itu justru karena gue depresi, karena gue agak stres juga, gue jadi makin gila malah. Karena kebanyakan di sana dan lebih gampang di dalam daripada di luar untuk mendapatkan itu obat barang-barang itu lah ya. Lebih gampang ya? Lebih gampang dan di sana apa sih? Malah terkoordinir Pak. Terkoordinir dan siapa yang mau nangkep? Kalaupun mau nangkep dan ketangkep ya. Di situ lagi. Ya gembong-gembongnya paling kayak gitu sih kita. Maksudnya nggak ya apa ya itu. Kalaupun ketangkep ya kayak gitulah di situ lagi ya kan. Jadi gitulah di dalam itu gue lagi kayak gitu kan, setelah yang si senior depan nggak ada, gue yang jadi suka mukulin orangnya. Dan proses eksekusi di sana tuh lumayan sadis ya. Jadi gue emang suka sensian sama, bukan gue aja sih, mungkin emang udah turun temurun dari zaman dulu kala orang di Bui itu suka sensian sama kasus pencabulan. Oh iya. Ya itu kan? di film-film banyak. Berarti kenyataan tuh ya. Kenyataan itu fakta. Jadi kalian yang punya jiwa-jiwa cabul, hati-hati. Bertobatlah. Jangan sampai masih gitu juga. Iya, kalau dicabulin langsung. Dan di dalam pun gue nyadarin kalau banyak banget orang cuman karena masalah sepele itu kesandung hukum, cuma karena omongan, kadang-kadang cuma karena salah paham yang akhirnya jadi penipuan, jadi kayak gitu sepele. Dan banyak orang-orang baik di dalam yang sebenarnya ada di tempat yang salah menurut gua, sampai mereka harus ikut-ikutan dipukulin ya kan. Walaupun gua sempat ikut-ikut eksekusi lah di situ karena itu cara kita mendulang uang kamar. Jadi ada semacam iuran kayak gitu di kamar, karena kalau kita nggak kumpulin uang itu akan diserahkan ke oknum. Oh, berarti buat oknum ya gitu. Buat bukan jakam situ ya? Jakam pasti kebagian loh. Oh, dapat juga tadi. Karena gua waktu gua kayak gitu pun itu cara gua buat makan, nggak makan nasi cadong, maksudnya nasi dari ini. Dari makanan dalam itu. Iya, dari dalam itu. Cara gua biar ini orang dibesuk. Biar ini orang dibesuk punya duit, punya makanan, punya rokok, ya kan? Oh, jadi kalau besuk itu begitu ya? Iya, kayak gitulah. Jadi kan gua kebagian. Gua sih nggak gua rampas semua. Maksudnya gua juga mikir juga lah karena nggak kayak gitu. Jadi cuman kadang ada beberapa yang kayak nggak punya otak gitu. Nggak punya otak. Saya udah tahu kehidupan di dalam ya kan, hidup bareng-bareng masa ya itulah sifat manusia. Ada juga beberapa orang yang kayaknya egonya tetap tinggi di dalam. Nah, itu orang-orang kayak itu harus diberi pelajaran kalau di dalam. Kalau ya di dalam karena liar juga ya, maksudnya di situ ya tiap hari itu gedebak-gedebuk itu udah biasa. Kita mukulin orang tuh kita pojokin ke tembok di posisi blind spotnya CCTV, jadi biar nggak kelihatan kan. Terus kadang kita barisin juga orang-orang. Ada beberapa teman gue yang mengeksekusi anak baru tuh sampai sikat gigi tuh ada tuh dipatahin, terus dibakar. Kasih. Nah, plastik lelehan itu suka ditempelin ke pantatnya kan, celananya dibuka gitu kan. Nanti ada fotonya di sini ya. Di sini. Ada fotonya di sini tuh. Nanti tinggal lagi disensor aja sedikit. Jadi kayak gitu. Terus di dalam itu ada semacam kayak kastanya gitu. Oh, ada kasta juga di situ. Iya, jadi ada kastanya. Ada yang disebut Dayak. Dayak itu paling bawah. Paling bawah itu. Tidurnya pun di bawah dan dia berjejalan kalau
Udah kayak ikan-ikan begitu benar, gitu. seisi kamar lagi banyak tuh udah dia kayak begitu aja. Bahkan mereka harus tidur duduk kadang-kadang saking nggak ada tempat. Oh yang penting tidur, duduk Ya. dimanapun atau gimana ya. Itu Dayak. Kemudian ada Pangeran. Pangeran biasanya tampang gitu. Iya, gue juga nggak tahu tuh, gue juga nggak ngerti kenapa ada kayak gitu, ya kan? Ternyata pangeran itu yang orang yang suka dibesuk, orang-orang yang sultan lah ibaratnya. Iya, anak-anak orang yang masih diurus, masih ini, dan dia suka uangnya tuh gampang buat keluarganya peduli pokoknya. Iya, buat duit kamar tuh gampang, dan biasanya keluarga itu komunikatif juga sama kita, ya kan? Oh, ada take and give-nya juga berarti. Iya, kalau yang direct biasanya kalau kita pukuli, dia teriak ke keluarga malah minta maaf sama kita. Kan jangan supaya dipukulin lagi. Iya. Padahal emang kayak di dalam begitu emang. Maksudnya siklusnya kayak gitu. Betul, iya. Keadaan siklusnya. Iya, setelah pangeran ada lagi kastanya tuh Brengos. Brengos udah biasa benerin gua. Iya, Brengos ya, itu tukang pukul ya. Iya kan? Nah, lu gimana nih posisinya? Gua awalnya sih karena waktu itu gua masuk dan gua mengurus lah ya, mengurus untuk membayar oknum di instansi, dua instansi yang dilewati sama proses hukum gua, ya kan. Terus akhirnya gue masuk sebagai pangeran. Wih. Ceritanya sih begitu, jangan tepuk tangan gitu. Sultan loh. Akhirnya gue masuk sebagai pangeran, tapi karena akhirnya keadaan semakin sulit, ya kan, di luar gue nggak bisa teriak terus ke rumah, apalagi gue anak laki, dan ada beberapa teman yang menyarankan, ya udah lo laki mau gimana lagi, masa ini kasihan juga kan. Dan gue juga berpikir kalau daripada buat teriak terus ke rumah, mendingan uangnya buat anak istri gue daripada buat gue di dalam, ya kan. Sementara gue sendiri nggak bisa cari nafkah di luar, jadi enak banget lo, ya kan, kayak gitu istilahnya kan. Kalau nah akhirnya ya itu gue harus jadi Brengos. Sebenarnya antara pangeran dan Brengos sih masih mendingan pangeran lah ya, karena pangeran itu nggak ngapa-ngapain, bahkan tidur tuh dikipasin sama Dayak dikipasin pakai sejadah. Duit. Iya. Iya, masalah duit sih ada yang ngasih dan ada yang enggak kan. Kerjanya Dayak itu cuma-cuma karena mereka nggak bisa iuran kamar atau segala macam. Akhirnya mereka harus Ya begitu, jadi kayak diperbudak gitu lah, untuk nyuci pakaian, untuk nyapu, bersih-bersih, atau disuruh-suruh ngapain. Kadang-kadang bahkan sekedar untuk dipukulin. Kayak gitu. Jadi mereka tidur di bawah dan hampir tiap hari ada. Waktu itu ya, jadi di zaman itu gua nggak tahu kalau misalnya sekarang tempat itu jadi tempat yang lebih baik, tapi buat gua itu salah satu tempat terburuk. udah kayak neraka ya. Iya, salah satu tempat tergelap sepanjang hidup gua tuh di situ. Bener-bener kayak pikiran sempit, semua wawasan pengetahuan kayak hilang semua. Semua rasa ketertarikan kita akan suatu kayak semua. Bukan di dunia lagi. Iya, benar. Itu benar gua yang sampai begitu gua mulai kembali sholat ya di dalam. Masya Allah. Gua mulai merasakan apa sejuknya di mana gua sholat gitu ya kan, gua gimana khusyuknya gitu ya kan. Sementara kalau gua sholat di luar tuh kadang-kadang abis rakaat pertama itu udah lupa ini udah kemana lagi nih gua Habis ini ngapain? Berapa rakaat? Iya ya kan. Kalau di situ kan di dalam itu fokusnya antara kayak antara hidup gua di situ sama Tuhan aja kayak gitu. Jadi lebih sejuk lagi lah jadi kayak gitu. Ya kalau kita kembali lagi ke pencipta Allah Subhanahu wa taala, beda rasanya. Iya, benar. Itu Walaupun untuk proses dari lu benar, ya kan. emang itu emang butuh banget. Kita butuh banget itu lah. Sebenarnya ada di hati kita itu emang ada sisi spiritual yang harus dipenuhin. Iya, cuman kitanya belum kena, belum tampar lagi. Iya, belum. Jadi kadang-kadang kita mengabaikan itu, kita cuma menutupi kebutuhan hati kita, kebutuhan sama yang senang-senang doang. Betul, karena dulu masanya masa bahagia tuh. Iya, kalau kita fokus sama itu, emang kadang-kadang dalam hidup kita harus digampar dulu, lepok sama kejadian ini, kejadian itu.
kita merasa langsung. Iya, sehingga kita harus kecewa, ada sakit hati, bahkan ada harus digampar sama rasa kehilangan seseorang. Itu yang paling sulit tuh. Iya, itu kadang-kadang sembuhnya lama itu. Bukan lama lagi. Sekuat-kuatnya lu, secowok-cowoknya lu atau lakinya lu, iya, masih hancur lu. Iya, pasti down banget. Down. Ibaratnya lu kayak nggak mau hidup lagi. Iya, lemah banget itu. Gitu. Tapi insya Allah kan move on kan? Iyalah. Kalau itu wajib Pak, harus. Gue pun nggak menuntut diri gue untuk proses yang cepat, untuk apa sih, jadi manusia yang lebih baik. Jadi gue juga nggak harus itu. Jadi selama kehidupan berjalan ya ikutin aja. Yang penting gue tetap berada di jalan yang benar. Amin. Bismillah, gue doain. Ya kayak gitu ya harusnya harus kayak gitu ya. Ya penting gue mah doain aja buat lu yang terbaik. Karena semuanya itu kan lu yang jalanin. Iya. Lu yang ngerasain dan lu yang tahu. Iya, benar. Gue nggak bakal bisa. Iya. Bukannya hakim. Kita sendiri yang tahu emang. Kita sendiri. Cuman lu kan dapat masukan dari orang ya lu saring aja. Iya benar itu. Jangan lu ambil semuanya. Iya kan? Yang ada gila otak langsung. Yang ada lu ngedon kata lu tadi kan? Iya, kayak gitu. Masuk ngedon. Benar, kadang itu juga ya, ini penting juga, jangan biarkan lu terlalu membuka diri sama orang lain. Misalnya ke masalah-masalah yang lagi lu hadapi ya. Mungkin kalau udah selesai nanti lu jadikan cerita nggak apa-apa, tapi di saat lu menghadapi sesuatu dan lu terlalu mudah mempercayakan cerita lu ke orang lain, dan akhirnya lo salah cerita, akhirnya orang mengeluarkan ya kayak yang gue bilang itu tadi, dia ngeluarin statementnya dia, statement ataupun komentar ataupun saran yang ya lewat satu perspektif doang, lewat satu sudut pandang dia doang. Dia ngomong nanti kayak seakan menyalahkan, jadi nanti lo down, kecewa, jadi kayak gitu. Betul. Karena kan orang itu nggak bisa langsung menerima langsung. Iya, paling biasanya tuh orang suka ngasih masukan pakai kata-kata yang formal lah. Betul. Makanya kayak gini, makanya kayak gitu. Kenapa lu lakuin? Kenapa lu begini? Kenapa lu begitu? Jadi gitu. Jadi harusnya jangan disalahkan dulu. Iya, bikin semangat dulu. Iya, kita lagi cari solusinya. Kenapa lu dijudge langsung? Sibuk sama masalahnya, ya kan dijudge. Gitu sih sebenarnya. Masa dia rangkul dulu, lu kenapa? Iya, dengerin aja dulu, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa, udah terjadi. Kan itu adem ya. Lepas, ya kan? Iya. Agak lepas kan, gue juga pernah ngalamin jadi agak lepas. Kan beban kayaknya yang ternyubat, tuh enteng nih. Iya. Gitu. Ibarat tadi lu kagak mau makan, yang mau ngapain? Makan, lakuin apaan aja. Betul. Tapi kalau lu langsung bilang, lu kenapa lu lakuin? Bego lu, tolol bang. Iya. Oh, dia makin jadi. Iya, jadi gimana sih kayak gitu, itu sebenarnya harusnya sih ya pelajaran kayak gitu tuh, itu apa sih kayak gitu, psikologi mungkin. Psikologi. Harusnya itu jadi kurikulum di sekolah. Ada harusnya. Dasar SMP atau bukan di kuliah doang. Universitas. Iya. Jadi SMP orang, harusnya udah tahu ya. Iya. Kan bandel-bandel itu di SMP. Iya, orang jadi lebih tahu lah, lebih menghargai gitu kan. Betul. Orang jadi lebih peka, lebih aware. Boleh juga nih sarannya nih, coba nih kurikulumnya nih. Harusnya sih gitu, iya menurut gue sih gitu, psikologi. Mungkin kalau kita ngomong misalnya kayak mau ngikutin kurikulum di luar atau kayak gimana, misalnya sains sudah ada, mulai dikasih yang berat-berat, mungkin otak kita yang terlalu kaget kali dari kurikulum yang sebelumnya kali ya. Tapi kalau misalnya dari awal SD, SMP dibikin. Iya. Ini bertahap kayak gitu. Pengenalan gitu ya, pengenalan dulu. Pengenalan. Masalahnya daripada pelajaran-pelajaran yang formal sih ya, memang itu tetap penting ya. Tapi pengenalan kita akan jiwa kita sendiri, diri kita sendiri itu lebih penting. Banyak orang yang apalagi di masa pandemi kan. Iya. Banyak banget orang yang goyang. Bukan goyang, ada yang bunuh diri. Benar, banyak ada orang bunuh diri, banyak. Tingkat perceraian naik. Wih, benar itu, benar. Tingkat perceraian. Iya, hati-hati itu makanya. Tingkat perceraian naik. Tiba-tiba marah, berantem. Orang stres banyak yang karena dirumahkan terus belum kerja kayak gitu kan. Bersyukurlah semuanya. Makanya bersyukurlah, bersyukur kalian yang masih kerja.
atau ada yang gantian kerja, istrinya yang kerja bantuin. Iya. Nah disitulah dia dites sama Allah ibaratnya. Iya betul. Si suaminya belum kerja, lagi dirumahkan dulu, istri kerja. Nah bagaimana cara membagi semuanya ya kan? Benar. Itu indah banget kalau udah kayak gitu. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kayak gitulah. Ini baju bagus juga kan, teman. Boxing, berarti lu anak boxing juga dong. Oh kalau ini sih gini sebenarnya. Jadi waktu itu kan gua sempat ikut komunitas. Komunitas Muay boxing. Nah itu jadi komunitas itu terdiri dari orang-orang bela diri, semua jenis bela diri. Maksudnya karena komunitas itu sebenarnya lebih fokus buat persiapan film atau show biasanya. Iya, jadi kayak stuntman-nya. Iya, stuntman, stunt rider, kan kayak gitu-gitu kan. Nah, komunitas ini awalnya itu merekrut orang-orang yang emang dari bela diri. Kan ada udah sabuk merah, sabuk basicnya di situ semua. Iya, sabuk hitam, sabuk biru, sabuk pelangi lah. Warna-warna gitu. Iya dari ini. Nah, akhirnya disitulah timbul rasa tarikan gue sama bela diri karena kan itu juga melihat dari masa kecil gue yang suka nonton film kayak Satria Baja Hitam ya kan, Power Ranger iya. Tahu sendiri kan ngeliat Power Rangers itu setiap hari Minggu ya. Iya, waktu kecil sih gue nonton biasa aja, tapi kalau gue tonton di saat gue ini itu benar Power Rangers itu, tank tricking, tendangan, taekwondonya benar. Kalau orang yang tahu seni bela diri. Iya, kalau orang yang tahu emang benar. Nah dari bela diri itu, gua dari komunitas itu, gua tertarik sama bela diri lebih dalam lagi sampai gua ikut belajar koreografi buat film ya kan. Akhirnya gua terlibat juga di beberapa proyek film. Film apa lu dapat ikut proyek itu? Ada sih waktu itu gue jadi begundal ormas gitulah ya di film. Karena apa sih judul? Berantem Gangster. sih. Gangster. Iya, ada di Indonesia tuh dulu. Ada itu sama Hamis Daud sama Dian Sastro juga. Si cantik. Iya sih. Terus sempat ikut filmnya Gatot Brajamusti itu yang pokoknya isunya gitu. Ada bela dirinya. Ada action-actionnya seru karena ya cuma karena gue suka nonton film action kayak gitu kan. Akhirnya di komunitas itu juga kita suka latihan apa. Jadi kalau orang kan masuk ke satu cabang bela diri dia udah belajar kayak gitu aja ya. Nah ini gue masuk komunitas ini menguntungkan dong buat gue karena gue dapat semuanya. Gue belajar dari mereka ini yang sekarang jadi teman-teman gue. Gue belajar, akhirnya gue pelajarin. Nah setelah ya itu juga gue mulai vakumnya itu setelah kasus tadi itu kan. Makanya gue bilang itu menghancurkan banyak hal dalam hidup gue kayaknya. Makanya lo jadi tertampar di situ. Iya. Nah terus akhirnya ya gue coba-coba masuk kelas boxing lah, kelas muay thai lah, yang apa ya cuma buat menyibukkan diri aja kan. Tapi menyehatkan loh. Iya. Maksudnya badannya biar lo segini, gue begini nih. Itu karena kan udah olahraga lagi. Ini kan lambang kemakmuran. Enggak juga. Susah kalau bangun lagi jongkok. Iya, paling itu aja sih lah, lebih banyak perbanyak aktivitas aja lah gitu. Karena kita kan ngeliat orang gemuk terus kalau kita ngomong olahraga dong sebenarnya salah juga mungkin buat di posisi kita gampang aja nyuruh orang. Coba lakuin. Tapi kan orang itu sendiri selain pertama tuh kan niat harus dibangun kemauan dari kan. Diri. Dia nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba dia langsung semangat olahraga, nggak bisa. Cuma kan orang bilang enggak, dia juga butuh motivasi. Betul, dari istri, dari orang lain. Iya, selain itu lagi-lagi waktu. Nah, pergi pagi pulang malam tidur capek, belum main sama anak. Iya, itu wajib, itu harus ada. Kalau orang udah punya anak baru terasa. Kalau orang belum punya anak, wah gampang mulu bilang. Iya benar. Banyak yang gitulah. Kadang-kadang makanya kalau kita melihat ya kayak yang gua bilang masalah main catur tadi. Kalau gua ngelihat lu sebagai yang main catur,
gue akan bilang lo olahraga dong. Iya Ya kan? Lewat sini jadi ini Iya. olahraga ini. Dia Iya. belum tahu gue mikir apa di sini mau kemana nih gue. Iya kan, gue kalau lo ikutin jalan gue dalam main catur ya kan, Iya. lo olahraga, seret ya kan. Iya. Lah terus kerjaan lo gimana nih? Ya Lupa kan lagi. diserang lo sama, Iya. sama sternya. Iya. Gitu Dari kan. sini lah, dari kuda lah, Iya. dari inilah. Terus kerjaan di ini ada waktu yang udah harus dikorbanin, padahal schedule lu satu hari udah Iya, udah padat ini. kayak gitu Iya. mungkin ya. Mumpung lagi pandemi aja jadi bisa Iya. begini-begini. Sama. Iya. Tapi terima kasih Wan ya Iya, sama-sama. untuk waktunya si saudara kita nih, my brother ini, Iwan nih, Eminem. Dia udah menceritakan kehidupannya dia, story-nya dia dari yang masanya kelam, insya Allah menjadi masa terang. Amin. Kayak Ibu Kartini gimana? Habis Habis gelap. terbitlah terang, Terang. insya Allah. Amin. Ya, insya Allah Allah mengasih hidayah, ya kan, buat Iwan, buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya dan yang semuanya, ya kan. Ya. Dan kerjanya insya Allah berkah. Amin, amin, amin. Kita Apa sama-sama ya? mendoakan. Bener, lah ya. doa fi doa. Iya. Ya. Apa yang udah Iwan sampaikan ke semuanya, insya Allah orang yang mendengarkan atau yang melihat, insya Allah berpikir lagi Iya. untuk melakukan kalau hal seperti itu, karena efeknya akibatnya nanti Iya, benar. Dampaknya. Dampaknya jangka panjang. jangka panjang, bukan jangka pendek ya Bang ya? Iya, jangka Iya, panjang. jangka Sama panjang. karena kan selain dampak sama eksternal, selain dampak sama keluarga, teman-teman atau sama masalah eksternal, dampaknya psikologis juga ke diri Kalau kita. jiwa jadinya. Itu psikotropika tuh bisa merubah kita. Heeh. Kayak gitu sih. Oke. Lebih jadi lebih destruktif. Asik. Coba pakai bahasa Inggris kalau lo ngomongnya. Drugs will change you from a better person to a badass motherfucker. You motherfucker. Iya. Yang penting kita janganlah seperti itu kan. Ini obrolan kita ambil yang baik-baiknya ya kan. Jangan yang jelek-jeleknya. Iya, yang Iya. terdengar agak-agak sensitif jadi jangan diambil. Kita mah orang yang suka bercanda. Iya. Just for luck. Iya. Cukup sekian dan terima kasih Wan ya. Iya, waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat ya. Amin. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya Wan ya. Ya, Subscribe, komentar, like, like. share di channel YouTube Ngobrol Asik bersama Rahma. Terima kasih. Bye bye.